menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya baru kalau nanti tidak ada pertanyaan ya kita akan gunakan untuk mengerjakan latihan-latihan yang ada seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh dari awal pertemuan sampai materi terakhir, dari hal-hal yang belum jelas boleh ditanyakan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, untuk i'rab yang di halaman 192, Iya. di situ yang lafadz Allah itu penjelasannya ada jumlatu minan nidai la mahalla laha minal i'rab. Nah, itu yang dimaksud jumlah ibtidaiyah itu hanya huruf nidanya atau beserta munadanya, Ustadz? Nah, ini suara anak double nggak ya? Nah, ini belum ini ya, yang satunya belum bisa untuk suspend. Oh iya, belum Ustaz. Ya, belum ya. 192 ya, 192. Ya, di situ ada kalimat yang bawah ya. Lafadz jalalah Allahi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasratun. Kemudian al-jumlatu minan nida'i la mahalla laha minal i'rabi li annaha jumlatun ibtidaiyatun. Jumlah ibtidaiyah itu keseluruhannya. Ya. Satu kalimat itu ya Abdullah itu namanya jumlah ibtidaiyah. Jadi semuanya, bukan cuma sebagiannya. Ya. Nah, syukran Ustaz. Ya, yang lain silahkan. Nanya lagi Ustadz, boleh? Boleh, boleh. Untuk yang munadanya beralif lam itu kan harus didahului ayyuha atau ayatuha ya Ustaz. Ya, betul. Nah, itu isim yang mengikutinya itu di situ kan jamak. Boleh nggak yang mufrad atau musanna gitu? Maksudnya Di contohnya itu jamak di al-muslimuna dan al-muslimatu. Oh, gitu. Boleh nggak kalau Ya, di situnya? sangat boleh. Oh, boleh ya. Oh, Ya, ya. sangat boleh. Misalnya ya ayyuhar rajulu untuk mufrad. Ya, Nah. untuk musana ya ayyuhar. Jadi bukan hanya jamak ya Ustadz ya? Ya, bukan. Nah. Syukur. Alhamdulillah. Ayyuhar rajulu. Tentunya pakai isim isyarah misal. Ya, ini kan ar-rajulu. Kalau musana berarti ya ayyuhar rajulani. Ya, bawah ya hadzani rajulani. Nah, terus yang nida yang diikuti kata lafaz jalalah Allah itu yang pakai hamzah kotok itu kenapa ya Ustaz? Ada sebabnya nggak Ustaz? ya pakai hamzah kotak supaya bisa terbaca ya Allahu. Oh, nah. Kalau pakai Nggak diwasol gitu ya Ustaz kalau ya? hamzah wasal nanti nggak bisa kebaca. Makanya khusus itu pakainya hamzah kotak. Ya Allah. Ya Allah. Tapi tetap satu kata itu ya Ustaz? Iya, itu satu kata. Nah. Artinya ya sendiri, Allah sendiri. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Ya, Van. Silakan yang lainnya kalau ada. Assalamualaikum ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan halaman 189 latihan 37 Ya. Silakan. itu yang lafad wa yu'azzimuhum, Ustaz, itu mau menanyakan itunya Halaman, harokat halaman berapa? halaman 189 Oh, 189 ya, ya. 189 Iya. latihan 37. Pertanyaannya apa tadi? Lafad wa yu'azzimuhum, Ustaz. Benarkah harokatnya wa Iya. yu'azzimuhum, Ustaz? Naam, sahih ya. Ayo. Wa yu'azzimuhum fi sudurihim. Nah, itu dari fi'il fa'ala yufa'ilu. Azama yu'azzimu. Ya, itu bahasanya fa'ala yufa'ilu yu'azzimu. Nah. Kalau posisinya misalkan dia sebagai yang bisa dibikin fathah, Ustaz, itu fi'il, Ustaz. Mu'rab gitu enggak, Ustaz? Iya, dia mu'rab, tapi kan karena tidak ada penyebab nasab maka dia rafa. Jadi untuk fi'il mudhari selama tidak ada penyebab nasab maupun jazm pasti dia itu rafa, pasti gitu ya. Ya istilahnya ini diistilahkan kenapa rafa? Kalau dalam pelajaran i'rab dengan alasan ini tajarrudi an hadi an-nawasibi awil jawaz. Karena dia kosong dari salah satu amil nasab maupun amil jazm, sehingga ini merupakan amil rofaknya fi'il mudhari itu. Jadi kapan fi'il mudhari itu rofa? Ketika dia kosong dari amil nasab maupun amil jazm. Maksudnya kosong, dia tidak didahului oleh amil nasab maupun amil jazm. Litajarrudi kurang dalin ya. Rudihi an ahadin nawasibi awil jawazmi. Nah, silakan yang lainnya. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa'alaikum. Ya, nanti di buku ini pelajaran sorofnya atau tasrifan itu di belakang. Nah, di belakang nanti akan ada dilampirkan sorofnya, insya Allah. Masih ada? Ya, ada Ustadz. Silakan. Nanya lagi. Banyak pertanyaan Ustadz. Afwan. Ya, tidak masalah. Untuk badal istimal, Ustadz. Iya, nah. Seperti suara itu termasuk nggak, Ustadz? Suara termasuk. Berarti dia yang bukan bagian dari badan gitu ya, Ustadz ya? Sebenarnya penglihatan gitu gimana, Ustadz? Iya, termasuk. Jadi gini, istimal dengan badal ba'd min kul itu sama. Dari sisi sama-sama bagian. Ya, enak tulis saja ya. Badal yang hampir mirip itu adalah badal ba'd min kul itu kan. Satunya badal istimal yang hampir mirip. Nah, itu suka ketukar, Ustaz. Ya. Bedakannya. Perbedaannya untuk yang badal ba'd min kul dia adalah juz'un hakiki. Bagian yang sifatnya hakiki. Nah, ini badal ba'd min kul. Ya, misalnya lafaz ya nisfahu, misalnya sulusahu, itu kan bagian, betul-betul bagian dari keseluruhan tersebut. Ya, sedangkan badal istimal yaitu juz'un majaziyun. Nah, bedanya cuma di situ letaknya.
julusun majazi. Bagian yang sifatnya kiasan. Ya, dia bagian tapi bersifat majazi, ya, bukan sesuatu yang hakiki. Ya, contoh suara, ilmu, pengetahuan. Gitu. Nah, nafa'ani zaidun ilmuhu, misal itu berarti kan istimal. Ya, karena ilmunya Zaid itu bukan bagian yang hakiki tapi majazi. Ya, sesuatu yang apa ya, tidak ada bendanya ya, istilahnya abstrak. Nah, ya, wal akhir yang lain tafadhol. Ya, ketika antum murajaah mungkin kan mengalami satu dua hal yang misalnya belum paham itu. Nah, di sini kesempatan kita gunakan untuk tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Salah. Mau nanya Ustaz yang di Al-Hal ya Ustaz ya. Ya, halaman sebutkan dulu halaman 153. Ya. Itu yang pembagian Al-Hal yang nomor Al-Hal. Itu kan contohnya Ustaz yang jumlah fi'liyah Ustaz ya. Contohnya ra'aitul ma'a yamla'u dalwa. Kalau itu fi'il mudhari Ustaz ya, berarti ya Ustaz ya, fi'ilnya. Yamla'u dalwa. Oh iya, ini fi'il mudhari, mala'a yamla'u itu fi'il mudhari. Oh, kalau kita pakai mala'u dalwa gitu Ustaz, apa fi'il mala'a madhi? Mala'a fi'il madhi boleh. Nah, boleh bisa saja. juga Ustaz ya. Nah, boleh saja. Oh ya ya. Ya. Yang lainnya silakan. Syukran Ustaz. Ya, kan. Cuma ya kebanyakannya karena hal itu kan sedang menceritakan kondisi di saat itu kan. Ya, sehingga pakainya fi'il mudhari. Ya, pakainya fi'il mudhari. Oh iya. Ya. Lebih ke fi'il mudhari ya Ustaz ya? Nah, ya karena kan sedang cerita itu sih, cerita kondisi dia di saat itu. Oh, gitu. Tapi tetap boleh kalau madhi ya Ustaz? Ya, misalnya kalimat ya, ra'aitul walada roja'a minal madrasah misal. Ya boleh saja. Kalau memang sikonya memungkinkan. Melihat orang anak laki-laki dalam kondisi, dalam keadaan dia sudah pulang dari sekolah. Ya, berarti ini benar-benar mengabarkan ya, mengabarkan. Dia ketika mengabarkan ya sudah terjadi, yang dikabarkan sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Nah, yang jelas fi'il yang ada terletak setelah kalimah ma'rifah, itu hal ya, setelah kalimah ma'rifah. Ya, sebenarnya hal itu untuk yang mufrad, untuk yang jumlah itu bisa saja ya. Misal gini, sedikit ya untuk gambaran. Misal ada kalimat, saya tulis dulu. Ya, latihan variasi kalimat ya. Ya, misal saja sebuah kalimat saja aku pulang dari sekolah. Ya, aku pulang dari sekolah dalam keadaan naik kendaraan atau dalam keadaan jalan kaki mungkin rumahnya dekat.
kalimat seperti ini, di sini kan kita sudah bisa menentukan di situ ada hal, yaitu halnya apa? Jalan kaki. Jalan kaki, ya kan? Halnya jalan kaki. Ya. Maka ini ada beberapa variasi dalam menerjemahkan menggunakan hal. Ada yang ingin mencoba? Silakan. Anak tulis nanti ya, baru anak terang. Ya, silakan, ada yang ingin mencoba? Halo, Ustaz. Satu saja. Bapak gimana? Ini maksudnya Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. apa? Roja'a mudarisu, roja'a. Ya, roja'a. Bentar. Ya, ada segini coba. Ya. Dilanjut. Roja'al mudar risu terus Minal madrasati. ya final madrasati terus Masyian gitu. masyian. Ya, roja'al mudarrisu minal madrasati masyian. Ya, betul, jawabannya betul ya, Pak Guru. Pulang dari sekolah dalam keadaan jalan kaki atau sambil jalan kaki atau berjalan kaki. Dalam terjemah silakan ambil yang lebih enak. Nah, ini bentuk pertama. Ada yang ingin menambahkan bentuk kedua? Silakan yang menambahkan bentuk kedua. Ini bentuk pertama. Ini variasi pertama, katakanlah ini merupakan variasi pertama. Kasih clue Ustadz, bentuk kedua yang bagaimana Ustadz? Tahunya Iya, cuma mungkin satu. tahunnya satu. Ya, siapa tahu ada yang ingin mencoba gitu. Belum ya? Ya, gitu. Bentuk kedua ini bisa dengan hal berupa jumlah. Roja'al mudarrisu minal madrasati yamshi. Yamshi ini sudah berupa hal Oh, iya. hal jumlah Jumlah, ya. fi'liyah ya. Satu lagi, ada satu variasi lagi, yaitu ada yang mencoba Jumlah ismiyah. ya, roja'al mudarrisu minal madrasati wa yamshi. Nah, ini hal bentuk apa? Untuk jumlah ismiyah. Ya, ini hal berupa jumlah ismiyah. Ada satu lagi. Siapa tahu? Ada satu lagi, yaitu roja'al mudarrisu minal madrasati, masih pakai jumlah ismiyah. Wa huwa, nah ininya pakai khobar, bukan khobar fi'il tapi khobar masin. Nah, jadi ini semuanya sama. Semuanya kalau diterjemahkan ya sama, terjemahnya itu yang ada. Terjemahnya sama. Nah, segini kelihatan masih supaya perbandingan. Ya ini ya segini ya. Masin itu bentuk apa Ustaz? Ini isim fa'il. Oh, Ya, ini kan
Masyian kalau nasab, kalau rofa ini rofa. Ini khobar. Huwanya mubtada, masyinya khobar. Ini mubtada khobar. Ini juga mubtada khobar, cuma khobarnya bentuk fi'il. Nah, ini khobarnya bentuk isim. Ya, roja'al mudarisu minal madrasati masyian. Ini yang pertama. Yang kedua, roja'al mudarisu minal madrasati yamshi. Roja'al mudarisu minal madrasati wa huwa yamshi. Roja'al mudarisu minal madrasati wa huwa masyin. Itu wawunya waw hal ya Ustaz? Ya, wawunya wawu hal. Karena Nah, untuk jumlah ismiyah pasti pakai wawu Pasti hal. pakai. Oh, berarti kalau munculnya waw hal ini kalau berbentuk jumlah ismiyah. Ya, kalau halnya berupa jumlah ismiyah. Kalau halnya bukan jumlah ismiyah Enggak perlu pakai wawnya ya Ustaz? Iya, tidak pakai wawu langsung itu kan. Yang fi'il mati, yang halnya berupa jumlah fi'iliyah langsung. Ya, silakan kalau ada lagi pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Yang taukid Ustadz yang ainun itu boleh nggak? Berarti ainun itu bisa juga untuk badal ya Ustadz? Maksudnya gimana? Taukid kan biasanya ada pakai ainun gitu ya? Iya. Ainun sendiri ini boleh nggak kalau kita pakai di badal? Gitu? Maksudnya saya menyukai dia matanya gitu, boleh gitu? Oh, di situ maknanya matanya gitu. Ya, matanya di sini kan kalau yang di taukid ini ada ainun ini di taukid gitu di contoh ini ya enggak. Uhibbu misalnya uhibbu apa? Ya uhibbuhu gitu ya. Uhibbuhu ainahu gitu. Nah. Kalau itu lebih badal ya Ustaz? Ya enggak, makanya lebih tepatnya menggunakan tamyiz atau menggunakan langsung uhibbuhu ainan, uhibbu ainahu gitu langsung. Makanya seperti itu. Langsung lafaz uhibbu ainahu aja gitu ya Ustaz ya. Ya, makanya itu. Nah. Masih ada atau sudah tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita gunakan untuk pelatihan yang ada di sini ya sambil langsung. Gimana? Masih maaf Pak Ustaz? Ya. Ada Ustaz pertanyaan Ustaz. Silakan ya. Ya, yang di halaman 199 itu Ustaz. Ya. Ra'aitu rajulan fadila akhuhu. Ya, nah. Akhuhu dan yang di bawahnya semuanya itu kedudukannya sebagai apa, Ustaz? Sebagai fa'ilnya. Sebagai fa'il dari lafaz al-fadil. Fa'il dari hal ya, Ustaz? Bukan hal, bukan. Itu kan na'at. Fa'il dari na'at. Kok na'at ya? Nah. Ya, fa'il dari na'atnya. Nah. Jadi akhuhu fa'il dari al-fadila, akhawahu fa'il dari al-fadila, akhawahuma fa'il dari fadilan, terus akhawatuhum fa'il dari al-fadilata, akhawatuhunna fa'il dari fadilatan. Semuanya di sini fa'il. Fa'il ya Ustaz ya? Nah, misalnya. Sehingga disebut dengan istilah marfu'nya. Ya, jadi setelah na'at sababi itu namanya marfu'nya. Namanya saja marfu, pasti i'rabnya rofa. Kenapa tidak disebut langsung dengan lafaz fa'ilnya? Ya karena secara umum nanti ada yang berupa fa'il, ada yang berupa naib fa'il.
Ya, kalau sebelumnya atau naat sababinya isim maf'ul, maka setelahnya disebut sebagai naib fa'ilnya. Tambah ya Nabilis sebagai contoh. Ya, misalnya ro'a itu ya. Ar-rajula. Al-masruqu. Kitabahu. Atau ya, kitabahu. Kitabuhu. Ra'aitu rajula al-masruqu kitab. Saya melihat orang laki-laki yang dicuri kitabnya dia. Ya. Al-masruqu. Ya, di sini naatnya. Naat dari ar-rajula. Kitabuhu, kenapa dia rofa? Kenapa? Karena dia adalah naib fa'il dari al-masruq. Masruq ini kan isim maf'ul ya. Masruqun yang dicuri, ya kan? As-sariq yang mencuri, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong. Nah, maka kitabuhu dia tetap rofa, tapi dalam hal ini dia adalah naib fa'ilnya al-masruq. Kalau bahasa Irobnya gimana, Ustaz? Al-masruqu na'at. Kitabuhu naibu fa'il. Nah, nama Irob yang kitabuhunya ya. Ya, nah kitabuhu. Kitab. Cara Irobnya kitab naibu fa'ilin. Naibu fa'ilin. Marfu'un. Wa alamatu. Rafaihi. Wa huwa mudhafun. Ya, kitabu naibu fa'ilin marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun wa huwa mudhafun. Baru al-ma'u domiru jarri muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarri idhofah mudhafin ilaihi. Al-hal dhamiru jarrin muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarri mudhafin ilaihi. Bukan jarri bil idhofah ya, Ustaz? Dalam i'rab seperti ini. Fi mahalli jarri mudhafin ilaihi, dia pada posisi jar karena sebagai mudhaf ilaihi. Silakan yang lainnya kalau masih ada. Ada lagi Ustaz? Silakan, nggak apa-apa. Pada saat kita menentukan harokat itu, tips untuk membedakan ini atofnya kemana gitu, maktufnya Ustaz. Ya. Sama membedakan antara fiil sama dia itu masdar gitu Ustaz. Nah, ya, tentunya kita paham kosakata. Ya, kemudian disesuaikan dengan konteks makna yang ada. Itu yang menentukan itu.
Ya, seperti itu caranya ya. Jadi dilihat ini maknanya apa, sehingga kosakatanya apa, barulah ditentukan bahwasanya ini harokatnya ini karena dia sebagai ini. Seperti itu. Itu Ustaz, di bab kana itu nggak dicantumkan akhwatnya Ustaz. Halaman, nah, disebutkan halaman. Ya. Supaya langsung anak nyari. Ya biasa kan gitu. Ada. Sebelum bertanya, lampirkan Iya. halaman. Gitu kan. Tadi udah ketemu. Hilang lagi. Karena itu di halaman 177. Ya, 177 Ustaz. Ya. Pertanyaannya apa? Enggak dicantumkan saudara-saudaranya gitu Ustaz di bukunya. Ini kan yang mansub ya. Oh iya. Yang rofa ada enggak? Afwan Ustaz. Iya. Ketika kita bahas yang rofa dicantumkan enggak? Coba antum lihat. Tidak, ya Ustaz. Ada enggak? Itu halaman karena itu kan ada di halaman 79, itu sudah ada di situ. Karena itu halaman 81-nya, karena dan saudaranya. Sehingga di pembahasan yang mansub nggak dibahas lagi. Khusus yang mansubnya saja. Bukan gitu. Diwakili oleh kana, yang lainnya tinggal dikiaskan saja gitu kan. Oh, iya. Ya, karena di pembahasan yang rofa sudah dilampirkan itu pada halaman 81 kan. Kana dan saudaranya. Ya, maka ketika membahas cukup kana, adapun yang lainnya ya silahkan dikiaskan. Demikian juga nanti yang majrur. Ya. Ya karena di sini diulang lagi, ternyata diulang pembahasannya tapi detailnya tidak diulang. Ya contohnya tadi tentang naat ya, naat di pembahasan mansub kan ada, tapi untuk lebih rincinya ketika marfu, gitu kan? Ketika pembahasan marfu. Yang mansub sekedar dilampirkan untuk memberikan gambaran contohnya. Nah, silakan yang lain. Kemarin terakhir munada ya? Munada, ya. Munada. Ya. Munada. Kalau masih ada yang belum jelas boleh ditanya. Yang sabih bil mudhof, Ustaz. Oh iya itu. Sabih bil mudhof ya. Sabih bil mudhof. Sebelum ini sudah disinggung belum? Di pembahasan rofa sabih bil mudhof. Belum ada ya kayaknya ya? Iya. Ya. Ya kemarin ketika sabih bil mudhof kan ana bersimpel yaitu kenapa disebut sabih bil mudhof karena dia bisa dirubah ke bentuk mudhof ilaih ya kan. Contoh ya. Toliban ilman, jadi toliba ilmin ya. Toliban ilman. Ya. Dia bisa ke idhofah yaitu toliba ilmin. Ya sehingga yang toliban ilman ini namanya sabih bil mudhof. Karena seakan-akan kalimatnya adalah toliba ilmin. Namanya saja sabih. Sabih itu ya menyerupai. Tapi tidak persis. Menyerupai. Mirip ya, tapi tidak persis ya. Karena sedikit banyak ada
perbedaan. Ini untuk memudahkan sebenarnya, pakai penjelasan itu untuk memudahkan. Ya, adapun yang lebih yang lebih mengakar adalah yang namanya sabibil mudhaf. Ya, tulis. Ya. Mana tulis nanti contohnya. Kalau Anda mau catat silahkan. Yaitu sebuah kata yang mengamalkan terhadap kata yang setelahnya. Kata yang mengamalkan terhadap kata yang setelahnya. Itu namanya syabih bil mudhaf. Contoh, kita ambil yang ada di buku terlebih dahulu. Ya, tolian. Kemudian, jabalan. Tadi pengertiannya adalah sebuah kata yang mengamalkan terhadap kata yang setelahnya, sehingga ketika itu hukumnya mansub. Ya, hukumnya mansub. Ya tolian, tidak boleh ya toliun, ya toliin tidak boleh, tapi ya tolian jabalan, karena tolian jabalan dia syabih bil mudhaf. Kenapa disebut syabih bil mudhaf? Karena lafaz tolian, ini syabih bil mudhafnya ini tolian, dia itu mengamalkan terhadap jabalan. Ya, tolian mengamalkan terhadap jabalan. Sehingga jabalan, kenapa dia nasab? Jawabannya karena dia maf'ul. Ya, jabalannya itu nasabnya karena jabalannya nasabnya karena dia maf'ul bih. Ya, maf'ul bih li tolian. Ya, ya, li tolian. Dia maf'ul bih bagi lafaz tolian. Jadi tolian itu isim fa'il, dia berfungsi seperti fi'il, naik, mendaki gitu kan. Wahai pendaki gunung, wahai orang yang naik gunung gitu. Berarti kan gunung sebagai objeknya, sehingga dia dinasab. Isim fa'il yang berfungsi sebagai apa, Ustaz? Seperti fi'il, seperti fi'il. Sehingga kalau kita lihat ini semua, nah tadi lafadz ini al-masruq, kita lafadz ini, kita bicara lafadz ini ya, ini syabih bil mudhaf. Kenapa? Karena al-masruq mengamalkan kepada kitabuhu. Kitabuhu sebagai naib fa'ilnya. Atau yang atas. Oh, cuma itu ya yang tadi Anda contohkan. Sehingga misalnya gini. Al-masruq kitabuhu. Ketika diawali ya, maka menjadi apa? Ada yang tahu? Ya masruqan. Iya, betul. Ya masruqan, terus kita ban. Kita bang. Menjadi naib fa'ilnya. Oh, kita buhu. Iya, menjadi naib fa'ilnya gitu. Nah, tulis supaya ada gambaran. Ya masruqan. Nah, disinilah letak bahasa nasabnya. Jadi syabih bil mudhaf itu selantiasa nasab mansub ketika ada atau didahului oleh huruf nida, ya masruqan kitabuhu. Ya, kitabuhu naib fa'il dari masruqan. Pertanyaannya kenapa masruqan mansub? Karena dia syabih bil mudhaf. Jawabannya. Kenapa dia disebut syabih bil mudhaf? Karena dia mengamalkan lafaz setelahnya menjadi naib fa'ilnya. Ya, silakan direnungkan pelan-pelan ya. Ada yang belum jelas tanyakan lagi. Dan untuk pelajaran atau pembahasan syabih bil mudhaf memang biasanya kalau anak itu di kelas itu seringnya pakai latihan yang banyak sampai benar-benar oh ternyata seperti itu. Karena nanti ketemu lagi di pembahasan lainnya, bukan cuma munada. Syabih bil mudhaf itu ada di penempatan pelajaran lainnya, materi lainnya.
Ya, untuk lebih menguatkan ya, kita latihan ini. Syabih bil mudhaf. Ya, siap ya. Syabih bil mudhaf. Latihan. Ana pakai ini aja. Silakan tulis soalnya. Wahai ya. Ya, wahai orang yang menulis pelajaran. Wahai orang yang menulis pelajaran. Duduklah. Gitu aja udah. Atau perlu Anda tulis pakai ini ya. Tulisan intinya ya. Anda tulis nggak apa-apa. Wahai wahai orang yang menulis pelajaran, duduklah. Ya udah itu saja. Satu kalimat. Ada yang sudah siap? Saya Ustaz coba. Bismillah. Iya. Ya rojulan katiban darsan. Bentar, Tulis. Anda tulis dulu. Oh iya. Ya, Anda siapkan supaya nanti kita kita cocokkan barang-barang gitu ya. Apa tadi? Ya rojulan Ya rojulan. Terus katiban katiban. Terus darsan ijlis. ya ijlis. Ya nggak usah pakai alfat. Ya. Ya rojulan katiban darsan ijlis. Sebentar. Gimana? Iya, betul. Ya, Betul Ustaz. jawabannya adalah Salah. bukan salah ya, tapi kurang tepat. Darsan apa darsan? Kurang tepat. Kenapa? Karena kalau lafadz rojulnya dimunculkan, dia nanti jatuhnya ke munada nakirah maqsudah. Oh berarti langsung aja ya rojulannya hilang. Ya itu yang Anda Oh, iya, maksud iya. seperti itu. Oke. Gitu Jadi lah. ya katiban darsan. Iya gitu, betul. Udah betul ini ya. Ya Alhamdulillah. katiban darsan ijlis. Gitu. Ini Itu namanya terjemah yang munadanya. dialihkan perkata itu Ustaz. Ya itu karena sukanya itu Terus pindah latihan. kata-kata ya. Makanya pindah kosakata. Sip. Alhamdulillah. Ya. Ini contoh yang sebagai maf'ul bih ya kan, darsan sebagai maf'ul bih. Satu lagi. Ya. Misal kalimatnya wahai. Ya. Kalau ada lafadz orang, memang isim fa'il itu atau isim maf'ul kan ada lafadz orang gitu kan. Orang yang menolong, Pasti ada nasirun orang. gitu. Iya betul. Nggak perlu rojulun nasirun. Iya. Malu Ya, jadi kan? saya Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ya, jadi tapi- ingat seterusnya nih Ustaz. Amin. Ya misalnya kalimatnya gini. Wahai orang yang dipukul ayahnya, kemarilah. Yang dipukul itu ayahnya loh, bukan orang itu. Wahai orang, yang orang itu punya ayah, ayahnya dia dipukul. Ya, kadang terjemahkan ke bahasa kita itu harus banyak kalimat gitu ya. Dalam bahasa Arabnya simpel. Sehingga kita pakai kalimat tadi, wahai orang yang ayahnya dipukul, kemarilah. Gimana? Siapa yuk? Awali dengan ya. Gitu. Ya matruban. Matruban. Matru, ya. Terus? Matruban. Terus? Abu. Apa? Ada Abu. punya abu gitu ya. Terus marilah. Ta'ala. Nah, ya madruban abu ta'ala. Nah, ini kalau kita ditanya coba madruban kenapa kok nasab? Jawabannya apa?
apa tadi? Karena Syabibil mudhaf. karena dia munada syabih bil mudhaf. Pertanyaan berikutnya, kenapa dia disebut syabih bil mudhaf? Jawabannya karena mengamalkan kata yang setelahnya. Sehingga abuhu, kenapa rofa? Jawabannya Fa'il dari madruban. jangan fa'il tapi Berarti aba dong, Ustaz. enggak, bukan Apa? fa'il tapi apa? Naibul fa'il. Naibul Naibul fa'il. Naibul fa'il, betul. Betul ini abuhu karena naib fa'il betul, juga naibul rofa, fa'il. ya kan? Naib fa'il. Kenapa dia naib fa'il? Karena madruban Oh iya ya. adalah isim maf'ul, ya kan? Majhul. Isim maf'ul sehingga seperti fi'il majhul, gitu aja. Kalau isim fa'il maknanya seperti fi'il maklum. Itu perbedaannya. Katiban maknanya seperti kataba. Madruban maknanya seperti duriba. Gitu. Nah. Kadang semacam ini ketika Anda mau menerangkan di video pembahasan, kadang khawatir nanti durasinya panjang, gitu. Jadi perlunya time untuk seperti ini, hal-hal yang sifatnya harus lebih detail, kita berdetail di Zoom seperti ini. Terus itu yang mengamalkan kata setelahnya selain fa'il dan Gitu tadi ya. apa tadi? Selain isim fa'il, selain fa'il. Ya. Isim maf'ul ya. Selain isim fa'il, isim maf'ul maksudnya. Isim fa'il, isim maf'ul. Kalau kita bukan bicara syabih bil mudhaf, banyak kata-kata lain yang dia beramal. Ada masdar ya, ada sifat musyabbahah, sifat mubalaghah, itu juga beramal. Ya. Kalau sifat musyabbahah masih memungkinkan dia sebagai syabih bil mudhaf. Misal ya karimun, ya karimun, misalnya karimun itu kan sifat musyabbahah, tapi maknanya seperti isim fa'il ya. Musyabbahah bismil fa'il, ya karimun akhuhu ijlis misalnya. Ya, contoh yang sirah mubalaghah misalnya sirah mubalaghah biasanya berkaitan dengan nama-nama Allah, yaitu diantaranya Ghafar, ya, terus Rahman, yang semacam itu masuknya sirah mubalaghah. Kalau masdar nggak masuk ke syabih bil mudhaf, artinya misal kita manggil ya dorba, nggak bisa, harus pakai isim fa'il gitu. Ya doriban gitu, nggak bisa ya dorban gitu. Tapi kalau bicara zat masdar dia bisa beramal seperti fi'il. Nah, silakan, masih ada atau cukup? Ya, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini, atau masih ada, kita masih beri kesempatan. Ya madruban abu ta'ala. Oh, ta'ala. Kalau perempuan ta'alai, ya madrubatan, ya madrubatan ummuhu ta'alai. Ya, kalau ini fi'il madi mudhari gimana Ustaz? Ta'ala. Ini bukan fi'il, ini adalah isim fi'il. Isim fi'il. Ta'al, kemarilah. Ya, kita cukupkan ya. Kalau tidak ada lagi, nanti seperti biasa grup akan Ana buka. Kalau masih ada yang ingin bertanya,
boleh bertanya di grupnya. Nanti akan anak buka grupnya sampai, semoga nggak lupa ya, sampai pukul 16. Sampai pukul 16. Ya kadang anak lupa nggak nutup lagi. Ya, semoga insyaallah. Ya, seperti itu ya, dari anak cukup sekian atas kesalahan, kekurangan. Anak minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Anak kembalikan ke pembawa acara. Tafadhal. Pembawa acaranya mana? Yang silakan. Kayaknya sedang keluar mungkin ya. Tiduran kali Ustaz. Iya kayaknya. Itu yang tulisannya host itu ya. Iya Ustaz. Ya itu yang host itu ya, masih Iya. belum dibuka itu. Bukannya. Ya ini, tafadhal pembawa acara. Atau anak aja yang nutup apa? Nah, Ustadz aja Ya, sekalian ya, merangkap ya. Ustadz. Iya ya. Ya, silakan Ustaz. Kali ini. Oh, sudah ini udah muncul pembawa acaranya. Tapi belum berbicara. Ya hostnya silakan Nah, itu hostnya. baru. Nah, ya. Silakan. Ya kan anak kembalikan ya ke pembawa acara, tafadhal. Ya silakan pembawa acara untuk menutup Zoom pada pertemuan kali ini. Hilang lagi hostnya. Oleh, ya udah. Kita tutup saja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu khairan. wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum.